Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sharon Sadi Putri dengan NIM 19531176. Di kesempatan kali ini untuk menyelesaikan tugas UAS saya di mata kuliah metode pengajaran PAI dengan dosen pengampu Ibu Eka Yunarti MPDI. Agama yang sangat memperhatikan pendidikan ya. Beberapa petunjuk Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan jelas sudah mengajarkan para pemeluk Islam untuk meningkatkan kecakapan dan akhlak generasi muda, budi pekerti yang luhur, kecakapan yang tinggi. Nah, Al-Quran juga memerintahkan pada kaum muslimin agar meningkatkan kualitas dan untuk tidak mendas. Yang pertama itu ada karakteristik pembelajaran Al-Quran dan hadis. Nah, mata pelajaran Al-Quran dan hadis merupakan salah satu dari sub pelajaran PAI yang menekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan memahami isi 41 teks dalam Al-Quran dan hadis dengan benar ya. Jadi kemampuan-kemampuan dasar yang harus dicapai pada pelajaran Al-Quran dan hadis di madrasah, tasawiyah atau telah termaktub pada standar kompetensi lulusan. Nah, SKL yang sudah ditemukan yang terdiri dari aspek pelafalan, membaca, menulis, dan menghafal, mengartikan, memahami, dan mengamalkan. Nah, kemampuan yang terdapat pada aspek-aspek tersebut memiliki cukup banyak, yaitu yang pertama memahami cara melafalkan huruf-huruf hijaiyah dan tanda bacanya, lalu menyusun kata-kata dengan huruf-huruf hijaiyah baik secara terpisah maupun tersambung, lalu memahami cara melafalkan dan menghafal surat-surat pendek tertentu pada juz amma. Saya mau menjelaskan metode pengajaran Al-Quran dan hadis. Nah, dia tuh banyak, tapi akan saya jelasin 3, yaitu ada metode Baghdadi, metode Iqra, dan metode ceramah. Dalam metode Baghdadi ini sering disebut eja huruf per huruf atau lebih menekankan pada hafalan huruf, misalnya alif, ba, dan seterusnya. Kemudian diajarkan titik hurufnya dan baris di atas, bawah, depan dengan lafal bunyi an, in, un, dan seterusnya. Setelah itu diajarkan menggunakan tasyid, mati, sampai pada membacakan Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan makhraj aslinya. Selanjutnya ada metode Iqra. Nah, metode ini menekankan langsung pada latihan membaca yang dimulai dari tingkat yang paling sederhana, tahap demi tahap, sehingga pada tahap yang paling sempurna. Selanjutnya ada metode ceramah. Metode ceramah yaitu metode di dalam pendidikan di mana cara penyampaian materi pada anak didik dengan jelas, penerangan dan penafsirannya itu secara lisan, dan metode ceramah ini tepat digunakan apabila akan menyampaikan bahan atau materi pada orang yang banyak atau halayak ramai ya. Nah, jika anak didik tidak diajari Al-Quran dan hadis, maka dia tidak akan pernah membaca Al-Quran, padahal Al-Quran dan hadis adalah sebagai pedoman umat Islam. Karena dengan mempelajari serta berpedoman atau mengamalkan, maka kehidupan yang akan bahagia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan mengetahui metode pengajaran Al-Quran ini akan membantu para pendidik atau peserta didik untuk mengajarkan Al-Quran kepada peserta didik dengan baik dan benar. Dan semoga dengan menggunakan metode ini akan mempercepat pemahaman peserta didik untuk mengetahui, memahami, dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, sekian penjelasan saya tentang metode pengajaran Al-Quran dan hadis. Semoga dapat dipahami dan dimanfaatkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.